Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Ramadhani dengan NIM 2102010302077. Saya sini akan menjelaskan tentang kehidupan keagamaan di Sriwijaya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan salah satu pusat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta. Oleh sebab itu, kerajaan ini banyak dikunjungi oleh para biksu yang berasal dari mancanegara. Namun, akibat hubungan dari kerajaan lain, bukan tidak mungkin ada kelompok masyarakat yang beragama lain. Data yang dipakai untuk menelaah kehidupan keagamaan di Sriwijaya ini adalah dengan menggunakan data prasasti, berita asing, dan data arkeologis. Sriwijaya bukan saja menjadi pusat kekuasaan yang besar, melainkan juga pusat kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan, khususnya Buddha, agama Buddha. Para biksu yang datang ke Sriwijaya ini memiliki tempat khusus. Mereka juga sangat dihormati oleh para raja dan para petinggi kerajaan. Mereka tidak hanya singgah sebentar saja, mereka juga singgah untuk waktu yang lama untuk mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Adapun yang datang, yakni seperti Ising, mereka datang ke Sriwijaya untuk mempelajari tata bahasa Sanskerta dan menerjemahkan kitab-kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran Buddha Mahayana di Sriwijaya. Dalam agama Buddha ada bermacam-macam mazhab, yakni Mahayana, mazhab Mahayana, dan mazhab Hinayana. Menurut sumber tertulis dan arca-arca yang ditemukan menunjukkan agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ini adalah mazhab Mahayana. Selain mempelajari agama Buddha di Sriwijaya dan agama Buddha mazhab Mahayana, para biksu juga mempelajari mazhab-mazhab lainnya. Agama Buddha mazhab Hinayana mula-mula berkembang di daerah Sumatera dan Nusantara. Sementara Buddha Mahayana berkembang di semenanjung Malaya dan Asia Tenggara daratan. Bukti keberadaan agama Mahayana dapat diketahui dari prasasti Tarang Tuwo seperti gambar ini, yakni prasasti Tarang Tuwo, yang mana prasasti ini menunjukkan tentang doa dan harapan untuk keselamatan seluruh makhluk hidup, yang mana menolong keselamatan semua makhluk hidup adalah tujuan utama seseorang untuk mencapai kebudayaannya. Di samping prasasti Tarang Tuwo yang menunjukkan ciri Mahayana, di Sriwijaya juga ditemukan sejumlah arca bodhisattva. Dalam mazhab Hinayana tidak dikenal bodhisattva, mereka hanya mengenal Buddha. Arca bodhisattva yakni seperti gambar ini. Selanjutnya membahas tentang catatan Ising tentang perguruan tinggi Buddha di Sriwijaya. Pusat pengajaran agama Buddha terbesar pada saat itu adalah Nalanda. Namun beberapa sumber Cina menyebut bahwa di Sriwijaya juga terdapat perguruan tinggi agama Buddha. Mengenai perguruan tinggi ini, Ising dalam kitabnya yang berjudul Tatangshi Yuku Fakau Sengchuan yang ditulis pada tahun 688 sampai 695 Masehi, yang mana isinya memberitakan tentang, yakni seperti contoh ini, yakni di ibu kota Sriwijaya yang dikelilingi benteng ada lebih dari 1000 orang biksu Buddha. Semuanya tekun mencurahkan perhatiannya kepada pengetahuan agama dan mengamalkan ajaran Buddha. Mereka melakukan penelitian dan mempelajari ilmu pada waktu itu. Ilmu Buddha juga berbeda dengan Madhya Desa di India. Upacara dan peraturan agamanya sama seperti di India ini. Oleh karena itu, biksu-biksu Cina yang ingin pergi ke India menuntut ilmu agama dan membaca teks-teks asli sebaiknya menetap 2 atau 3 bulan di Sriwijaya untuk menjalani latihan sebelum berangkat ke India. Juga di situ ada sebuah biksu Buddha yang masyhur dan menjelajah 5 negeri di India untuk menambah ilmu yang bernama Sakyakirti. Jadi dapat disimpulkan menurut berita di atas saya simpulkan, yakni kesimpulannya bahwa Sriwijaya merupakan tempat pembelajaran awal bagi biksu-biksu Cina untuk mengenal bahasa Sanskerta
untuk memudahkan mereka untuk pembelajaran agama Buddha di India. Hingga permulaan abad 11, Sriwijaya masih sebagai pusat pengajaran agama Buddha. Sriwijaya dikenal sebagai pusat agama Buddha karena peran dari seorang biksu Buddha yang pengetahuannya sangat luas, yakni bernama Dharmakti. Ia adalah seorang biksu tertinggi di Sriwijaya yang menyusun kritik atas isi kitab Abhisaya-lamkara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas keagamaan lain yang ada di Sriwijaya. Aktivitas keagamaan masyarakat di wilayah Sriwijaya bukan hanya agama Buddha Mahayana saja. Agama lain juga bisa berkembang. Bukti-bukti arkeologisnya adalah ditemukan arca batu yang mewakili agama Hindu dan agama Tantris yang ditemukan di sekitaran Kedatuan Sriwijaya. Di Palembang, selain ditemukan arca Buddha, juga ditemukan arca Hindu berupa arca Ganesha dan Siwa, yakni seperti gambar ini, yaitu arca Ganesha. Ini membuktikan bahwa di kota Sriwijaya terdapat kelompok masyarakat yang beragama Hindu yang hidup di antara kelompok masyarakat agama Buddha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompleks percandaian Bumi Ayu. Jauh di pedalaman Sungai Musi, di tepi Sungai Lematang, terdapat sebuah kompleks percandaian yang bernama Percandaian Bumi Ayu, yang mana mempunyai latar belakang agama Hindu dan Tantris. Dari gambaran aktivitas keagamaan di kompleks Percandaian Bumi Ayu, diduga masyarakat pemuja di kompleks candi ini memeluk agama Hindu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas kompleks Percandaian Bumi Ayu. Aktivitas ini berlangsung sekitar abad 9-10, yang mana indikatornya dapat diketahui dari gaya seni arca yang ditemukan di Candi 1, 2, dan 3, yang sekurang-kurangnya telah mengalami 2 tahap pembangunan, yang mana bisa dilihat tahap pertama Mono Candi 1 dan 3 menunjukkan tanda pengaruh bala putra dewa dengan temuan komponen bangunan yakni kemuncak, relief kakak tua, dan arca singa, yakni seperti contoh gambar sini, yaitu gambar relief kakak tua di tahap pembangunan. Aktivitas selanjutnya berlangsung sekitar abad 11 hingga 12, yaitu mulai masuknya aliran Tantris. Bukti masuknya aliran ini dapat diketahui dari prasasti yang digoreskan pada lembaran emas Suwarna Patra yang bertuliskan mantra-mantra Tantris. Dan menurut dari segi paleografisnya, tulisan mantra-mantra ini itu berasal dari sekitar abad 10 hingga 12. Jadi jauh lebih mudah dari tulisan prasasti Sriwijaya abad 8. Terus selanjutnya pembangunan tahap 2 dari Candi 1 dan 3 Bumi Ayu diduga berlangsung sekitar abad 13 yang ditandai dengan adanya arca singa seperti gambar sini, yaitu contoh arca singa yang bagian belakangnya dari roda yang melambangkan kereta yang ada di Candi 1, dan arca-arca Camundi atau Durga Kali yang ada di Candi 3. Pada masa ini pemujaan Tantris masuk ke Bumi Ayu dari India dan Singosari. Masa ini adalah periode akhir dari kompleks Percandaian Bumi Ayu ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.